hadir menjumpai Anda di edisi kali ini, Selasa 12 Januari 2021. Bersama saya, Anita Yudi, sejumlah informasi aktual seputar Sidoarjo akan kami sajikan untuk Anda. Mengawali berita pagi ini, PJ Bupati Sidoarjo Hudiono pastikan stok kedelai sejumlah 15.000 ton di Sidoarjo aman. Sempat mogok selama 3 hari, mulai tanggal 1 hingga 3 Januari 2021, kini produsen tahu dan tempe di Desa Sepande, Kecamatan Candi, Sidoarjo sudah berproduksi. Melonjaknya harga kedelai dan langkanya bahan baku kedelai sejak Desember lalu menjadi faktor produsen tahu dan tempe tidak berproduksi. Saat ini, harga bahan baku kedelai Rp9.300 per kilogram, dari harga awal Rp7.000 per kilogram. Sukari, Ketua Primkopti Karya Mulia, mengatakan terpaksa menaikkan harga tahu dan tempe sebesar 10% dari harga biasanya. Tidak hanya itu, jumlah produksi juga dikurangi karena takut rugi. Harga kedelai hari ini masih stabil dengan yang kemarin-kemarin masih sama di harga Rp9.050 per kilo. Sebelumnya sebelum pandemi itu masih harga di Rp7.000. Nah, sampai Desember ada kenaikan kurang lebih Rp2.050 per kilo. Jadi ini yang membuat kita kemarin ini mogok produksi karena harga kedelai mahal, tapi harga jual tempe di lapangan tidak bisa kita naikkan. Sementara itu, PJ Bupati Sidoarjo Hudiono didampingi Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sidoarjo Carda melihat stok kedelai di gudang Primkopti Karya Mulia di Desa Sepande. Stok kedelai di Jawa Timur saat ini tersedia sebanyak 450.000 ton. Dari jumlah itu, kebutuhan para produsen tahu dan tempe di Sidoarjo dipastikan terpenuhi. Ya, nanti kita koordinasi, Pak Kadis Perdagangan, Pak Carda akan kita tugasi untuk melakukan koordinasi provinsi dan importer juga dengan saya kira kita jawab nanti dalam waktu 2 hari ini ya Pak, ya, supaya ada dari sisi kita siapkan dari sisi tempat gudangnya juga sudah siap, kita ada 4.000 gitu. Ya. Ini saya kira nanti nasional harganya. Menurut Hudiono, kelangkaan bahan baku kedelai disebabkan karena impor dalam jumlah besar yang dilakukan Amerika Serikat dan Cina. Sehingga stok kedelai di pasar internasional juga mengalami kekurangan, termasuk di Sidoarjo. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pembangunan pabrik pengeringan jagung dan kedelai di Desa Tropodo Krian dirasa mampu tingkatkan harga jagung para petani di Sidoarjo. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mendukung berdirinya pabrik tersebut. Izin pembangunan dan pendirian pabrik akan segera diberikan, agar pabrik dapat segera berproduksi pada Februari mendatang. PJ Bupati Sidoarjo Hudiono meninjau pembangunan pabrik pengeringan jagung dan kedelai Kamis 7 Januari 2021. Pabrik ini mampu menampung jagung dan kedelai sebanyak 100 ton per hari untuk dikeringkan. Dengan begitu, perekonomian petani Sidoarjo dapat ditingkatkan. Ya, hari ini kita melihat bahwa di Sidoarjo itu masih ada pembangunan pabrik, bagus lah, ya kan? Pabrik ini nanti menampung tenaga kerja yang kurang lebih hampir 500 orang ya, sekitar itu, dan insya Allah Februari ini operasional. Mudah-mudahan ini menjadi pertumbuhan ekonomi baru yang Sidoarjo, bahwa sebenarnya kita tidak berhenti dalam proses untuk peningkatan tenaga kerja di Sidoarjo. Ini maka hari ini kita cek dan insya Allah akan kita berikan izin. Nanti kita akan koordinasi dengan provinsi juga kan. Sementara itu, penanggung jawab pabrik Harrison mengatakan pabrik didirikan di atas lahan seluas 2,5 hektar dan berharap bisa segera dioperasionalkan bulan depan. pembagiannya untuk pengeringan sama untuk logistiknya seperti apa ini? Logistik dalam arti seperti apa Pak? Yang sudah dari petani. Ya. Nah, gimana sistemnya nantinya? Nanti ditimbang di depan, pakai timbangan ini habis itu dibongkar di sini.
Ya, seperti itu Pak. Apakah dengan adanya pabrik ini membantu perekonomian petani sendiri? Ya, kami harapkan ya. Sangat membantu lah. Harrison menambahkan, pembangunan pabrik sudah dimulai awal tahun 2016 lalu. Wilayah Sidoarjo Barat dipilih dikarenakan lokasi strategis untuk pengembangan pabrik pengeringan jagung dan kedelai. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara. Tetaplah bersama kami, Sidoarjo News segera kembali. Tak kenal maka tak kebal. Vaksinasi, cara aman melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit seperti virus atau bakteri. Ada berbagai jenis vaksin, dan proses pengembangan vaksin diawasi dengan ketat melalui tahapan uji praklinis dan klinis secara lengkap, sehingga vaksin yang dihasilkan aman dan efektif. Setelah vaksin masuk ke dalam tubuh dapat membentuk sel memori untuk mengenali virus, dan menghasilkan antibodi untuk melawan virus. Selain itu, tubuh dapat mengingat dan melawan jika terpapar virus yang sama. Vaksinasi tak hanya lindungi diri sendiri, tapi juga bisa cegah penyebaran dan penularan virus jika mayoritas masyarakat sudah divaksinasi. Sehingga dapat melindungi mereka yang belum bisa divaksinasi, seperti bayi, anak-anak, lansia, atau orang dengan penyakit tertentu. Pandemi bisa berakhir jika rantai penularan bisa diputus dengan melakukan vaksinasi dan protokol kesehatan. Vaksinasi, lindungi diri, lindungi negeri. Saat ini, ada yang harus terus berjuang terpisah dari keluarga. Ada yang harus lembur walau bekerja dari rumah. Ada yang memberikan kemudahan. Ada yang terus memastikan semua berjalan lancar. Dan ada yang tak kenal lelah mencari terobosan. Saat ini, ada banyak pahlawan di sekitar kita yang terus berjuang demi saat nanti. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sidoarjo News. Keinformasi berikutnya pemirsa, sempat diterpa isu lockdown, DPMP-TSP nyatakan tidak benar dan alihkan layanan secara online. Hudiono, PJ Bupati Sidoarjo menepis kabar terkait Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, DPMP-TSP Sidoarjo di lockdown. Kabar itu sempat beredar di media sosial yang menyebut adanya pegawai DPMP-TSP yang terpapar COVID-19. Hudiono memastikan layanan perizinan di Sidoarjo tetap buka. Sejak September 2020 lalu, layanan perizinan di Mal Pelayanan Publik di Jalan Lingkar Timur mulai dibuka. Namun, dengan menerapkan protokol kesehatan, Hudiono berpesan agar pegawai di lingkungan Pemkab Sidoarjo, khususnya di bidang pelayanan publik, agar tidak lengah
dengan protokol kesehatan. Selain itu, Hudiono berharap pembatasan pemohon dapat dilakukan dan memaksimalkan layanan online. Selama ini, kantor DPMPTSP sudah memaksimalkan layanan online melalui aplikasi Sipadu tanpa tatap muka. Sementara layanan di mal, pelayanan publik ditutup sementara. Beralih ke informasi lain, menanggapi banyaknya pengaduan masyarakat mengenai penerangan jalan umum di wilayah Trosobo yang padam, di kawasan Jalan Raya Trosobo, PJ Bupati Sidoarjo Hudiono sidak ke lokasi, Kamis 7 Januari 2021. Bersama Kepala Bidang Penerangan Jalan dan Kebersihan DLHK Sidoarjo, Hudiono menyisir satu persatu lampu PJU yang dilaporkan padam. Menanggapi banyaknya pengaduan masyarakat mengenai penerangan jalan umum di wilayah Trosobo yang padam, di kawasan Jalan Raya Trosobo, PJ Bupati Sidoarjo Hudiono sidak ke lokasi Kamis 7 Januari 2021. Bersama Kabid Penerangan Jalan dan Kebersihan DLHK Sidoarjo, Hudiono menyisir satu persatu lampu PJU yang dilaporkan padam. Meskipun PJU di Jalan Raya Trosobo merupakan tanggung jawab Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional atau BBJN Jawa Timur Bali, namun anggaran perbaikan diupayakan oleh Pemkab Sidoarjo. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara. Tetaplah bersama kami, Sidoarjo News segera kembali. Tak kenal maka tak kebal. Vaksinasi, cara aman melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit seperti virus atau bakteri. Ada berbagai jenis vaksin, dan proses pengembangan vaksin diawasi dengan ketat melalui tahapan uji praklinis dan klinis secara lengkap, sehingga vaksin yang dihasilkan aman dan efektif. Setelah vaksin masuk ke dalam tubuh, tubuh dapat membentuk sel memori untuk mengenali virus dan menghasilkan antibodi untuk melawan virus. Selain itu, tubuh dapat mengingat dan melawan jika terpapar virus yang sama. Vaksinasi tak hanya lindungi diri sendiri, tapi juga bisa cegah penyebaran dan penularan virus jika mayoritas masyarakat sudah divaksinasi. Sehingga dapat melindungi mereka yang belum bisa divaksinasi, seperti bayi, anak-anak, lansia, atau orang dengan penyakit tertentu. Pandemi bisa berakhir jika rantai penularan bisa diputus dengan melakukan vaksinasi dan protokol kesehatan. Vaksinasi, lindungi diri, lindungi negeri. Saat ini, ada yang harus terus berjuang terpisah dari keluarga. Ada yang harus lembur walau bekerja dari rumah. Ada yang memberikan kemudahan. Ada yang terus memastikan semua berjalan lancar. Dan ada yang tak kenal lelah mencari terobosan. Saat ini, ada banyak pahlawan di sekitar kita yang terus berjuang demi saat nanti.
SPKI atau kita kenal surat izin cetak mandiri. Ini sebuah terobosan yang kita buat, DPMPTSP kita buat sebagai upaya mempermudah proses perizinan, di mana pemohon itu tidak lagi dipersulit, harus datang ke sini menanyakan sini. Dengan adanya aplikasi Sitari ini, pemohon itu cetak mandiri di mana saja, kapan saja, dengan proses online. Kita kembangkan sebagai suatu upaya menyederhanakan perizinan, mempermudah perizinan, kemudian yang paling penting adalah efisiensi bagi pemohon. Tidak harus datang mondar-mandir bolak-balik ke sini, tapi begitu proses perizinan selesai, mereka dapat notifikasi, izin sudah selesai, mereka dapat melakukan cetak mandiri. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sidoarjo News. Kedatangan vaksin COVID-19 sudah dinanti oleh warga Sidoarjo. PJ Bupati Sidoarjo Hudiono langsung sidak ke Dinas Kesehatan Sidoarjo untuk melihat persiapan tempat sekaligus pendistribusian vaksin COVID-19. Selain sidak, PJ Bupati Sidoarjo juga menyatakan siap untuk divaksin pertama. Didampingi Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo, sidak dilakukan Senin 4 Januari 2021. Akan didatangkan sekitar 9.300 vaksin ke Sidoarjo. Ya, kami dengan Dr. Zab ya, dengan beberapa kepala bagian dan beberapa dokter ingin memastikan dengan adanya nanti antivirus ya, itu yang datang, kita Sidoarjo secara teknis sudah siap. Jadi secara legalitas persyaratan kita sudah memenuhi syarat, dan mudah-mudahan yang dikirim pertama 9.300 nanti ke Sidoarjo kita lengkapi, pemerintah Kabupaten Sidoarjo melengkapi, karena alat ini nanti setiap kecamatan, setiap puskesmas kita belikan alat seperti ini ya, ventilatornya ini kita belikan, dan kebetulan kita sudah dapat bantuan dari pemerintah provinsi 9, tinggal nanti kita beli lagi kurang lebih 17. Nah ini kita dalam upaya untuk persiapan dalam rangka antivirus ini ya. Pak Bupati siap divaksin, Pak? Saya siap divaksin. Ya, Gubernur aja siap, lagi saya nggak siap. Pak Dokter juga siap, luar biasa. Jadi yang pertama kali kira-kira siap, Pak? Ya, saya siap pertama kali untuk divaksin. Ya, siap. PJ Bupati Sidoarjo Hudiono menambahkan, persiapan dimulai dari tempat penyimpanan vaksin hingga sertifikat legalitas vaksin yang datang. 9.291. Ini diperuntukkan untuk siapa? Hanya untuk tenaga kesehatan yang ada di wilayah Sidoarjo terdaftar di SDMK. Jadi yang benar-benar sudah terdaftar di SDMK itu yang mereka akan mendapatkan dengan kriteria, sama kriterianya, tidak boleh lebih dari 59 tahun atau kurang dari 18 tahun tanpa komorbid. Jadi kalau ada ASN tenaga kesehatan, kalau dia masih ada komorbid, itu ditunda nanti tahap berikutnya gitu. Ini kan tahap 1, tahap 2 itu 5 bulan pertama. Jadi tahap 1, tahap 2, setelah itu baru nanti ke masyarakat. Vaksin COVID-19 akan dibagikan secara bertahap. Tahap kedua diperuntukkan organisasi pendukung seperti TNI dan Polri, sementara tahap ketiga diperuntukkan masyarakat umum. Tahap 1 dan 2 diperkirakan berlangsung 5 bulan.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup program Sidoarjo News kali ini, Selasa 12 Januari 2021. Saya Anita Yudi mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Tak kenal maka tak kebal. Vaksinasi, cara aman melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit seperti virus atau bakteri. Ada berbagai jenis vaksin, dan proses pengembangan vaksin diawasi dengan ketat melalui tahapan uji praklinis dan klinis secara lengkap, sehingga vaksin yang dihasilkan aman dan efektif. Setelah vaksin masuk ke dalam tubuh dapat membentuk sel memori untuk mengenali virus dan menghasilkan antibodi untuk melawan virus. Selain itu, tubuh dapat mengingat dan melawan jika terpapar virus yang sama. Vaksinasi tak hanya lindungi diri sendiri, tapi juga bisa cegah penyebaran dan penularan virus jika mayoritas masyarakat sudah divaksinasi. Sehingga dapat melindungi mereka yang belum bisa divaksinasi, seperti bayi, anak-anak, lansia, atau orang dengan penyakit tertentu. Pandemi bisa berakhir jika rantai penularan bisa diputus dengan melakukan vaksinasi dan protokol kesehatan. Vaksinasi, lindungi diri, lindungi negeri. Saat ini, ada yang harus terus berjuang terpisah dari keluarga. Ada yang harus lembur, walau bekerja dari rumah. Ada yang memberikan kemudahan. Ada yang terus memastikan semua berjalan lancar. Dan ada yang tak kenal lelah mencari terobosan. Saat ini, ada banyak pahlawan di sekitar kita yang terus berjuang demi saat nanti. Atau kita kenal surat izin cetak mandiri. Ini sebuah terobosan yang kita buat, DPMPTSP kita buat sebagai upaya mempermudah proses perizinan, di mana pemohon itu tidak lagi dipersulit harus datang ke sini menanyakan sini. Dengan adanya aplikasi Sitari ini, pemohon itu cetak mandiri di mana saja, kapan saja, dengan proses online. Kita kembangkan sebagai suatu upaya menyederhanakan perizinan, mempermudah perizinan, kemudian yang paling penting adalah efisiensi bagi pemohon. Tidak harus datang mondar-mandir bolak-balik ke sini, tapi begitu proses perizinan selesai, mereka dapat notifikasi izin sudah selesai, mereka dapat melakukan cetak mandiri.
pengembangan ekonomi yang kita lakukan merupakan upaya penguatan ekonomi warga, di mana kami selaku pemerintahan desa terus mendorong dan mendukung aktivitas usaha masyarakat Desa Watesari ini. Unit usaha yang sudah akan kami bentuk antara lain pengelolaan jenang dari belimbing, pengelolaan sari belimbing, dan pengelolaan keripik belimbing. Agrowisata Belimbing Watesari ini harapan kami ini bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Watesari. Masyarakat ini nanti bisa menanam belimbing di rumah masing-masing. Nah, dari situ nanti hasil dari buah belimbing itu kami beli oleh BUMDes. Nah, dari situ nanti kami olah menjadi sirup belimbing, menjadi dodol belimbing, dan lain-lain. Nah, ini. Kita ajukan itu mulai tahun 2017 akhir, ya, dan alhamdulillah berkat kegigihan dari kepala desa ya, dengan difasilitasi oleh pemerintah kabupaten, sehingga program PIDPEL ini alhamdulillah bisa sampai di Desa Watesari, dan tidak semua desa mendapatkan ini. Ini berarti merupakan berkah bagi Desa Watesari, Kecamatan Balongbedong. Jadi saya harapkan dengan kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah pusat, ini masyarakat juga menyambut dengan baik dan dilaksanakan dengan sebaik mungkin sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jangan sampai melakukan pelanggaran ataupun penyimpangan dana yang dipercayakan oleh pemerintah pusat kepada Desa Watesari. Inovasi cuti online ini bertujuan untuk memudahkan ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam mengajukan cuti secara online dan paperless, sehingga kapanpun dan dimanapun berada bisa input tanggal cuti dan jenis cutinya melalui HP, laptop, ataupun PC di kantor ataupun di rumahnya masing-masing. Aplikasi ini juga menyimpan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai jumlah dan tanggal cuti seluruh ASN pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Dengan aplikasi ini, pengajuan cuti tidak memerlukan waktu yang lama, bahkan kurang dari 1 hari sudah selesai. Semua proses dapat dilakukan tanpa perlu bertemu muka, sehingga sangat tepat untuk kondisi saat ini di masa pandemi COVID-19 di mana pertemuan dibatasi. Sesuai keputusan Bupati Sidoarjo nomor 800/401 tanggal 2 Oktober 2018, aplikasi ini telah diterapkan di lingkungan pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Dengan aplikasi cuti online ini, kami ASN yang kantornya jauh dari BKD pun bisa terlayani dengan cepat dan tidak ribet. Karena saya melalui HP pun seperti ini tadi contohnya, saya mengajukan cuti tahunan, itu saya tidak perlu mencetak formulirnya, kemudian saya juga bisa memonitor pengajuan saya itu sudah sampai di mana, setujunya sudah sampai di mana. Selain itu untuk kondisi pandemi saat ini sangat membantu karena kami tidak perlu bertemu langsung dengan admin OPD kami atau admin di BKD.